Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber, Putra Pakuan Belajar. Perkenalkan, nama saya Bu Anis, saya Guru Produktif MPLB. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai rapat offline. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu rapat offline? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa itu pengertian dari rapat offline, lalu fungsi, dan juga jenis-jenis, tujuan, syarat-syarat, tipe dan fungsi pimpinan rapat, lalu yang terakhir tipe dan fungsi peserta rapat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian dari rapat offline. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari rapat. Nah, rapat atau pertemuan, conference atau meeting yang merupakan suatu bentuk pertemuan antara beberapa orang atau kelompok yang ada di lingkungan organisasi sendiri maupun tidak untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah terkait dengan kepentingan bersama. Jadi ketika kalian bertemu dan ingin merundingkan suatu masalah, kalian berarti sedang melaksanakan rapat. Nah, menurut Wursanto pada tahun 1987, jadi rapat offline itu adalah media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh berbagai organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu fungsi dari rapat. Nah, yang pertama, fungsi rapat itu tentu untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, ketika ada permasalahan, maka harus dirapatkan atau dirundingkan gitu ya dengan berbagai atau beberapa orang yang ada atau yang memiliki kepentingan tersebut. Lalu selanjutnya untuk menyampaikan informasi. Jadi, ketika ada pimpinan yang memiliki informasi dan harus disebarluaskan, maka sebelumnya harus dirapatkan terlebih dahulu agar tidak terjadi adanya miskomunikasi. Selanjutnya sebagai forum demokrasi yang mana ketika kita berkumpul untuk merundingkan sesuatu itu adanya demokrasi yang mana untuk menyelesaikan suatu masalah dari kita dan hasilnya pun untuk kita juga gitu ya. Selanjutnya sebagai alat koordinasi baik peserta rapat dengan perusahaan. Jadi ketika kita sedang rapat itu adanya koordinasi. Tentu ya karena kita sedang bertemu bertatap muka gitu pasti ada dengan koordinasi dari pimpinan lalu juga dengan peserta rapat. Terus selanjutnya yang terakhir sebagai sarana berorganisasi. Jadi ketika rapat juga kita akan merundingkan suatu masalah ada mulai dari pimpinan lalu nanti ada notulen, moderator dan juga ada nanti notulen gitu ya. Jadi adanya organisasi gitu yang mana memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Berarti kita sedang lagi ada organisasi gitu. Sampai sini paham tentang fungsi rapat? Nah, kita next ya. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis rapat. Yang pertama ini kita bahas menurut sifatnya. Jadi rapat ini yang pertama ada rapat resmi. Yang kedua ada rapat tidak resmi. Yang ketiga ada rapat terbuka dan rapat tertutup. Dari keempat ini ada yang sudah tahu maksudnya? Nah, yang pertama ada rapat resmi. Rapat resmi ini berarti kita sedang merundingkan suatu masalah atau menyelesaikan masalah yang sifatnya resmi atau formal. Berarti permasalahan ini biasanya sifatnya ini penting gitu ya. Nah, selanjutnya ada rapat tidak resmi. Nah, ini kebalikan dari rapat resmi. Berarti rapat ini sifatnya tidak terlalu penting atau misalkan masih bersifat santai gitu ya, tapi tetap pada tujuannya, yang mana kita harus menghasilkan suatu keputusan atau kata mufakat. Nah, selanjutnya ada rapat terbuka. Rapat terbuka maksudnya apa? Rapat terbuka ini berarti informasi yang disampaikan ketika rapat itu boleh didengarkan atau diketahui oleh banyak orang gitu. Makanya disebut dengan rapat terbuka. Nah, yang terakhir ada rapat tertutup. Nah, ini kebalikannya dari rapat terbuka. Jadi, rapat tertutup ini hanya boleh diketahui atau didengar oleh peserta rapat atau orang-orang yang memiliki suatu kepentingan itu sendiri. Jadi, tidak boleh disebarluaskan secara gitu saja ya. Nah, ini jenis rapat menurut sifatnya. Selanjutnya, ada jenis rapat menurut tujuannya. Ini ada 3. Yang pertama ada rapat penjelasan. Nah, dari katanya aja ini ada penjelasan yang artinya menjelaskan gitu ya. Jadi pengertiannya yaitu menyampaikan informasi atau penjelasan dari pimpinan kepada anggota atau antar anggota mengenai suatu hal tertentu.
Jadi rapat ini sifatnya ingin memberikan suatu informasi gitu. Biasanya contohnya ada pimpinan yang ingin memberikan informasi tentang aturan yang ada di perusahaan gitu ya. Pimpinan memberitahu kepada peserta rapat yang mana itu merupakan karyawan atau pegawainya untuk mengetahui peraturan yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada rapat pemecahan. Artinya yaitu menganalisis suatu masalah dan mencari solusinya secara bersama-sama. Jadi, ini untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, ketika perusahaan terdapat suatu masalah, contoh adanya penurunan omset di perusahaan gitu ya, maka harus mencari solusinya. Bagaimana omset perusahaan ini tidak turun dan harus berkembang gitu ya. Harus mencarikan solusi. Yang ketiga atau yang terakhir ada rapat perundingan, yaitu berarti merundingkan ya. Biasanya ini mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, biasanya yang memiliki kepentingan atau pandangan berbeda. Nah, ketika ada peserta rapat yang berbeda pendapat gitu ya, atau misalkan ada perbedaan pandangan, maka harus dirundingkan bagaimana keputusan akhirnya agar memiliki satu pandangan atau tujuan yang sama gitu. Ya, ini maksud dari rapat perundingan. Sampai sini paham ya tentang rapat penjelasan, pemecahan, dan perundingan. Baik, selanjutnya ini ada jenis rapat menurut jangka waktunya. Yang pertama ada rapat mingguan, yang kedua ada rapat bulanan, dan yang ketiga ada rapat tahunan. Nah, dari namanya saja sudah ketahuan ya. Yang pertama rapat mingguan berarti dilaksanakan setiap seminggu sekali gitu. Lalu yang kedua ada rapat bulanan, dilaksanakan berarti setiap bulannya. Dan yang terakhir itu ada rapat tahunan, berarti dilaksanakan ya setiap tahun gitu ya, udah pasti. Nah, selanjutnya ini ada jenis rapat menurut frekuensinya. Yang pertama ada rapat rutin, dan yang kedua ada rapat insidental. Nah, dari kedua ini apakah sudah tahu? Nah, yang pertama ini ada rapat rutin. Rapat rutin ini berarti sudah ada jadwalnya. Contoh kayak yang tadi ya, misalkan setiap minggunya dilaksanakan rapat pada hari Jumat. Berarti setiap hari Jumat itu selalu melaksanakan rapat. Nah, kalau insidental itu rapat yang tidak memiliki jadwal. Jadi ketika ada masalah yang mendadak itu harus dilaksanakan langsung rapatnya gitu ya. Karena tidak sesuai dengan jadwal maka disebut dengan rapat insidental. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari rapat. Nah, yang pertama untuk memecahkan dan mencari jalan keluar suatu masalah gitu. Jadi ketika ada masalah ya harus dicari solusinya. Nah, yang kedua menyampaikan informasi, perintah, dan pernyataan gitu ya. Kayak yang tadi rapat menurut tujuannya itu ada memberikan informasi. Dan yang ketiga sebagai alat koordinasi antar intern dan juga antar eksternal gitu. Jadi rapat dilaksanakan di dalam perusahaan itu ada rapat internal, atau kalau ketika di luar perusahaan itu juga rapat eksternal gitu. Nah, selanjutnya agar peserta rapat dapat berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang terjadi. Jadi tidak hanya pimpinan aja yang mengetahui suatu masalah, jadi peserta rapat atau karyawan-karyawan itu nggak apa-apa untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Jadi dengan begitu kita harus dan kita juga bisa mencari solusi bersama-sama gitu ya. Dan yang terakhir mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Jadi ketika kita ingin melaksanakan kegiatan juga tentu harus dilaksanakan rapat agar acara atau kegiatan tersebut berjalan dengan lancar ya. Nah, selanjutnya ada syarat dari rapat. Yang pertama ini membicarakan masalah yang berkaitan dengan tujuan organisasi, perusahaan, instansi, pemerintah, dan yang lain-lain yang harus dirundingkan atau didiskusikan. Yang kedua, pada saat rapat, seluruh peserta harus berperan aktif. Jadi harus memberikan pendapat. Jangan hanya diem aja gitu ya, harus berperan aktif. Selanjutnya, setiap pembicaraan ketika rapat berlangsung harus bersifat terbuka. Tidak ada yang disembunyikan serta adanya nanti prasangka yang tidak baik gitu. Jadi ketika rapat ya harus secara transparan gitu. Apa informasi yang diketahui maka harus diberikan juga secara apa adanya gitu. Lalu selanjutnya adanya unsur-unsur seperti pimpinan, notulen, moderator, peserta rapat, dan masalah yang dibahas. Jadi bukan hanya kumpul-kumpul biasa aja, tapi pasti ada masalah yang harus dibahas. Makanya itu diadakannya rapat ya. Nah, ini ada fungsi pimpinan rapat. Yang pertama itu sebagai pengarah. Jadi, pimpinan ini fungsinya untuk mengarahkan peserta rapat agar permasalahan yang tadinya ada dan harus dicari solusinya gitu ya, mengarahkan agar rapat juga berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya penggerak.
Nah, jadi pimpinan ini wajib untuk menggerakkan pesertanya agar mau berperan aktif gitu, memberikan pendapat. Jadi rapat itu tidak hanya pimpinan aja yang memberikan informasi, tapi harus adanya peran dari peserta rapat itu sendiri. Selanjutnya ada tipe pimpinan rapat. Yang pertama ini ada otoriter, yang kedua ada demokratis, yang ketiga ada laissez-faire. Nah, dari ketiga ini sudah tahu apa pengertiannya? Yang pertama ada otoriter. Otoriter ini biasanya pimpinannya itu suka memaksakan kehendak dan keputusannya itu selalu ada di tangan pimpinan. Jadi peserta rapat itu harus mengikuti keputusan dari pimpinan gitu ya. Yang kedua ini ada tipe pimpinan demokratis. Nah, tipe pimpinan ini diserahkan kepada peserta rapat, tapi pimpinan juga ikut mempertimbangkan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh peserta rapat gitu. Jadi pimpinan ini terbuka gitu, terbuka untuk peserta memberikan idenya atau pendapatnya. Nah, kalau yang terakhir laissez-faire ini pemimpinnya ini bersifat ya pasif gitu ya, memberikan keterbukaan atau memberikan sepenuhnya keputusan kepada peserta rapat gitu ya. Makanya untuk pimpinan seperti ini bersifat yang pasif gitu. Selanjutnya ada tipe peserta rapat. Kalau tadi pimpinan rapat, yang ini ada peserta rapatnya. Yang pertama ini ada pemberi semangat, yang kedua penyerang, dan yang ketiga pendengar. Nah, kalau pemberi semangat ini berarti peserta rapatnya itu memiliki kemauan gitu, kemauan untuk mengikuti rapat dan kemauan untuk mengetahui hasil rapat yang dilaksanakan. Lalu ada penyerang. Nah, untuk yang penyerang ini biasanya peserta rapat ini selalu bertentangan pendapatnya dengan pendapat orang lain gitu ya. Jadi nanti adanya adu argumentasi. Nah, yang ketiga ada tipe peserta rapat yang hanya menjadi pendengar aja. Nah, tipe ini juga tipe peserta rapat yang pasif, mau nanti hasilnya aja. Mereka ikut rapat tapi hanya ikut aja dan hanya tahu nanti hasilnya. Selanjutnya ini ada fungsi peserta rapat. Nah, kita harus tahu adanya peserta rapat ini untuk apa. Yang pertama sebagai penyumbang data, yang kedua sebagai perumus kesimpulan, dan yang terakhir sebagai penerima hasil rapat. Jadi ketika ada rapat lalu dilaksanakannya voting, nah berarti ini peserta rapat sebagai penyumbang data gitu ya, penyumbang idenya atau pendapatnya. Selanjutnya perumus kesimpulan. Jadi ketika sudah ada kata mufakat dan yang sudah ada gitu ya, maka wajib untuk dikasih kesimpulannya gitu. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya penerima hasil rapat. Ketika sudah ada kesimpulannya, maka peserta rapat wajib untuk mengikuti atau menerima ya hasil rapatnya gitu. Nah, selanjutnya ada persiapan rapat. Persiapan rapat ini yang pertama adanya persiapan administrasi, yang kedua persiapan ruangan dan tata ruang rapat, lalu yang ketiga ada persiapan peralatan rapat. Nah, untuk persiapan administrasi contohnya menyiapkan undangan, menyiapkan bahan penjelasan atau bahan materinya, lalu menyiapkan agendanya, lalu atau administrasi-administrasi yang nanti digunakan ketika nanti rapat berlangsung. Selanjutnya persiapan ruangan. Jadi harus dipersiapkan ruangannya karena ini tatap muka. Jadi ada beberapa orang yang pastinya nanti bertemu gitu ya. Ketika jumlahnya banyak, maka ruangan yang disediakan itu harus lebih besar. Nah, untuk persiapan peralatan rapat juga misalkan ketika adanya pimpinan rapat yang ingin menjelaskan menggunakan PowerPoint, maka harus disediakan LCD proyektor gitu ya. Lalu misalkan menggunakan peralatan rapat lagi adanya lampu dan sebagainya gitu, harus dipersiapkan peralatannya. Lalu pelaksanaan rapat, yang pertama ini ada teknik penyelenggaraan rapat, lalu selanjutnya ada mengirimkan hasil rapat, dan yang ketiga melakukan pekerjaan-pekerjaan tindak lanjut. Jadi untuk teknik penyelenggaraan rapat, misalkan kan tadi sudah disusun ya agendanya, maka penyelenggaranya harus dilaksanakan gitu, mulai dari pembukaan, lalu intinya atau penjabaran masalahnya, dan yang terakhir itu penutupnya gitu ya. Nah, yang kedua tadi mengirimkan hasil rapat. Nah, tadi notulennya ketika sudah ada rapat sudah dilaksanakan, maka ada yang menulis nanti agenda rapatnya atau nanti hasil rapatnya gitu ya, harus dikirimkan. Takutnya misalkan ada peserta rapat yang berhalangan hadir, maka harus tetap mengetahui hasil rapatnya, yang mana nantinya juga harus dilaksanakan oleh peserta rapat tersebut gitu.
Selanjutnya melakukan pekerjaan-pekerjaan tindak lanjut. Nah, tadi sudah ada hasil rapatnya. Nah, peserta rapat tadi sudah harus menerima dan juga harus mengikuti gitu ya hasil dari rapat tersebut. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di puber selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.